Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari surat Al-A'raf. Kita masuk pada ayat 191 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, sedangkan berhala-berhala tersebut justru diciptakan oleh atau dibuat oleh orang, ya. Ya, ini di antara dalil yang membatalkan kesyirikan, suatu yang sangat jelas dan sangat gamblang bagaimana mereka menyembah berhala-berhala yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Bahkan berhala-berhala tersebut dibikin oleh orang, ya. Mereka memahat sendiri. Ayusyrikuna ma la yakhluqu. Bagaimana kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta apa-apa? Jika sesuatu yang disembah bisa mencipta, ya, dia mencipta misalnya bumi bagian selatan, dia mencipta bumi bagian utara, dia mungkin berhak disembah di bagian utara tersebut. Yang disembah tidak bisa menciptakan apa-apa. Bahkan wahum yukhlaqun, bahkan diciptakan juga. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan orang-orang musyrikin berfikir, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, dibuat perumpamaan bagi kalian maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu tidak akan bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakan lalat. Lalat hewan yang hina, dengan mata fasetnya, dengan gerakan yang lincah, dengan suaranya yang mengganggu. Mereka tidak bisa menciptakan lalat, apalagi yang lebih daripada itu. Meskipun semua yang disembah bersatu padu menciptakan lalat, tidak bisa. Nah, kalau begitu mereka tidak berhak untuk disembah. Ya. Bagaimana mereka tidak bisa menciptakan apa-apa? Jangankan lalat, mereka tidak bisa ciptakan biji yang kalau ditaruh di tanah kemudian tumbuh, mereka tidak bisa diciptakan. Ya. Terus bagaimana mereka disembah? Bahkan sembahan-sembahan ini diciptakan. Seperti perkataan Ibrahim alaihissalam kepada para penyembah berhala. Ibrahim berkata, ata'buduna ma tanhitun. Bagaimana kalian menyembah yang kalian pahat sendiri? Kalian yang mahat kemudian kalian sembah pahatan kalian. Enggak logis ya. Inilah, namun orang kalau sudah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah syirik itu sudah musyrik, mereka terima saja sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Karena taklid buta, karena demikian kalau sudah dapat hidayah bagaimana? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala lagi membantah mereka, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Sembahan-sembahan tersebut tidak bisa menolong mereka, tidak bisa menolong para penyembahnya. Memang berhala-berhala itu bisa menolong mereka? Enggak bisa. Wala anfusahum yansurun, bahkan berhala-berhala tersebut tidak bisa menolong diri mereka sendiri kalau ada yang ngerosakin, kalau ada yang dorong, kalau ada yang hancurin. Mereka tidak bisa menolong diri mereka. Kalau mereka tidak bisa tolong diri mereka, bagaimana bisa menolong yang lainnya? Tidak bisa ya. Tidak bisa menolong diri sendiri. Makanya di antara hal yang menakjubkan ketika sebagian orang menyembah Nabi Isa dengan keyakinan bahwasanya Nabi Isa ditangkap, dikejar-kejar sampai mau dibunuh, bahkan dibunuh, dan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kalau kita orang Islam tidak meyakini tersebut, kita meyakini bahwasanya Nabi Isa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menolong, Nabi Isa tidak bisa ditolong. Tapi intinya Nabi Isa tidak bisa menolong dirinya sendiri sebagaimana keyakinan mereka. Nah, kalau Nabi Isa tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana lantas mau disembah? Ya, bagaimana lantas mau disembah sementara dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Kalau dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menolong mereka? Ini logis sekali ya. Wala yasta'inlahum nasran wala anfusahum yansurun. Mereka tidak bisa menolong sembahan-sembahan tersebut, tidak bisa menolong para penyembahnya dan tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Tapi ini konteks Allah berbicara tentang berhala. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum. Kalau kalian menyeru sesembahan-sembahan kalian tersebut, berhala-berhala tersebut kepada petunjuk, mereka tidak bisa ikut. Ya. Ya percuma, mereka tidak ngerti wong itu berhala-berhala, kalian yang pahat.
tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong. Terus gimana kalian mengajak ke petunjuk? Enggak bisa lah. Ya. Sawa'un 'alaikum ada'autumuhum am antum shamitun. Sama saja atas kalian. Apa kalian menyuruh mereka atau kalian diam? Tidak ada perubahan bagi berhala-berhala tersebut. Kalian banyak ngomong sama berhala, kalian diam, berhala tersebut ya begitu-begitu saja, tidak akan ada perubahannya. Kenapa kalian sembah? Lantas kenapa kalian sembah itu berhala? Ya. Tidak ada perubahan terhadap berhala. Ya. Tapi di sini kata Allah, sawa'un 'alaikum, sama saja atas kalian. Di sini ada kelaziman. Ketika Allah mengatakan sawa'un 'alaikum, sama saja atas kalian, Allah tidak mengatakan sama saja atas berhala. Sama saja atas kalian mensikapi berhala tersebut. Kalian ngomong, kalian seru, kalian diam, kalian sama saja tidak ada mengalami perubahan. Nah, kalau kalian yang berbicara atau diam tidak mengalami perubahan, ya sama saja, apalagi berhala yang tidak bisa apa-apa. Ini dua hal yang saling melazimi. Tidak ada pengaruh bagi kalian, apalagi terhadap berhala yang kalian sembah tersebut. Allah bantah lagi, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Yang kalian sembah itu adalah hamba-hamba seperti kalian. Tidak pantas untuk disembah. Sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama makhluk ciptaan Allah. Bukan suatu yang azali, tapi diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Apalagi yang kalian yang pahat sendiri. Ya, bagaimana? Sesama hamba tidak boleh menyembah. Ya. Bagaimana menjadikan hamba-hamba untuk disembah? Makanya kita bilang Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada penyembahan ibadatu rabbil ibad. Menyeru kepada penyembahan terhadap pencipta manusia. Agama-agama yang lain menyeru kepada penyembahan terhadap hamba seperti kita, makhluk, bahkan terkadang makhluk yang lebih hina daripada manusia. Ada yang menyuruh menyembah kepada patung, ada yang menyuruh menyembah kepada sapi, ada yang menyuruh menyembah kepada monyet, ada yang menyuruh menyembah kepada sesama manusia, sama nabi, ya. Semuanya hamba. Ada yang menyuruh menyembah kepada malaikat, ada yang menyuruh menyembah kepada jin, ada yang menyuruh menyembah kepada pohon, kepada batu, semuanya hamba. Sama-sama diciptakan. Gimana kemudian kita menyembah sesuatu yang sama-sama seperti kita? Makanya Allah mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sungguhnya yang kalian sembah itu hamba-hamba seperti kalian. Fad'uhum falyastajibu lakum. Serulah mereka. Apakah mereka bisa memenuhi seruan kalian? Ya. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaan kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Tidak mungkin berhala-berhala tersebut tidak akan bisa menyambut seruan kalian. Allah bantah lagi. Alahum arjulun yamshuna biha. Apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu punya kaki untuk berjalan? Tidak bisa. Mereka benar-benar hamba, makhluk, benar-benar tidak bisa apa-apa. Bahkan kaki untuk berjalan tidak punya. Am lahum aydin yabtishuna biha. Apakah mereka punya tangan untuk memukul? Tidak ada sama sekali. Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Mereka punya mata untuk melihat, mata-mataan iya tapi bisa melihat, tidak ada sama sekali. Am lahum adhanun yasma'una biha. Mereka punya telinga untuk mendengar, tidak ada sama sekali. Qul ud'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Katakanlah, serulah sekutu-sekutu kalian. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakan aku, tidak perlu kalian menangguhkan, segera. Ya, segera. Artinya ini benar-benar puncak bantahan kepada mereka agar mereka berpikir bahwa yang mereka sembah itu semuanya tidak berhak untuk disembah. Saya ulangi, sifat-sifat berhala tersebut tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Tidak bisa menolong para penyembahnya, bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya, mereka adalah mau diajak kepada kebenaran tidak bisa menjawab, tidak diajak ya sama saja. Sifat berikutnya, mereka adalah hamba-hamba seperti kalian. Hamba-hamba tidak pantas untuk disembah. Ya. Berikutnya, mereka tidak punya kaki, mereka tidak punya tangan, mereka tidak punya mata, mereka tidak punya telinga. Terus tidak ada tanda kehidupan pada mereka. Ya. Makanya kesimpulannya, terakhir, kalau memang itu berhala bermanfaat, suruh mereka semua berhala itu kumpul untuk bikin mudarat kepadaku jika memang mereka mampu. Ini semua membantah orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, bahwasanya berhala-berhala mereka itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab." Ya, perhatikan, sungguhnya pelindungku, penolongku adalah Allah. Alladzi nazzala al-kitab, yang menurunkan Al-Qur'an. Sembahan kalian mana ada yang menurunkan kitab suci seperti ini?
mau sembah. Kalau Allah Tuhanku, penolongku, menurunkan Alkitab, menurunkan kitab suci. Wa huwa yatawalla salihin, dan dia akan melindungi orang-orang yang saleh. Dia akan mengayomi orang-orang yang saleh. Dan ini ikhwan, subhanallah, ayat ini, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Kita berusaha menjadi orang saleh agar urusan kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita semakin saleh, urusan kita semakin diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita enggak bergantung kepada yang lain, cuma sebab hati kita benar-benar bergantung kepada Allah. Jadilah kita orang saleh, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menzalimi orang lain agar kita menjadi orang saleh. Kalau kita jadi orang saleh, maka Allah yang akan mengurusi urusan kita. Allah yang akan menolong kita. Allah mengatakan, "Alaihissallahu bikafin abdah." Bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya? Semakin seorang menunjukkan, membuktikan dia seorang hamba, semakin tunduk kepada Rabbul Alamin, maka Allah semakin mengurusi urusannya. Ya. Jadi Nabi SAW menantang mereka, itu sembahan-sembahan kalian suruh beri mudarat kepadaku. Tidak bakalan mungkin. Yang menolong aku hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia penolong orang-orang yang saleh. Kemudian diulangi lagi, walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum. Yang kalian sembah selain Allah tidak bisa menolong kalian. Kalian penyembahnya tidak bisa menolong kalian. Itu berhala-berhala tidak bisa menolong para penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, dan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ulangi lagi, diingatkan. Kenapa disebut masalah tolong menolong? Karena kata para ulama, orang Arab dahulu seringnya berperang dan mereka selalu membutuhkan pertolongan. Mereka minta pertolongannya dari kabilah yang lain, Berhala mereka tidak pernah menolong mereka. Kalau berhala mereka dirusak, nggak ada yang bisa, dia tidak bisa bela diri. Ya, makanya Ibrahim alaihissalam ketika diskusi sama kaumnya, dia mudah, dia hancurin aja patung-patung tersebut. Ya kalau Tuhan mana bisa bela diri? Sederhana. Kalau Tuhan pasti bisa bela diri. Ya. Patung-patung bukan Tuhan. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Kalau kalian menyeru mereka kepada petunjuk, mereka tidak bakalan dengar. Gimana berhala tersebut tidak bisa mendengar? Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Kau melihat patung-patung tersebut seakan-akan melihat engkau, padahal mereka tidak melihat. Ya benar, patung tersebut hanya dibuat mata, dibuat seakan-akan berhadapan dengan orang yang berhadapan dengan dia, ternyata dia tidak melihat. Ya, tidak melihat. Tidak ada kehidupan batu. Matanya tidak bisa bergerak-gerak, enggak bisa. Tapi subhanallah, bagaimana orang bisa tolol kemudian menyembah berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa tersebut. Kemudian Allah setelah itu Allah berbicara tentang akhlak yang mulia, khudhil afwa. Ya, khudhil afwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah engkau pemaaf. Para ulama mengatakan khudhil afwa. Afwa itu maksudnya mutayassar min akhlaqin nas, yaitu ambillah yang mudah dari akhlak orang-orang. Artinya orang-orang bagaimana ya sudah terima saja. Jangan kau paksa mereka untuk melakukan yang sesuai dengan kau inginkan. Itu maksudnya khudhil afwa. Ini akhlak yang mulia. Kita yang berusaha mengkondisikan diri kita dengan kondisi masyarakat. Kita kalau ingin maksa masyarakat bermuamalah dengan kita sebagaimana kita inginkan, susah kita hidup. Karena manusia ingin kesempurnaan. Kok dia begitu? Kok teman begini? Kok ustadz kok kayak gini? Kok murid kok kayak gini? Terjadi. Kecewa dengan murid, kecewa dengan ustadz, kecewa dengan bos, kecewa dengan kawan, kecewa dengan pegawai. Sudah khudhil afwa. Ambillah yang mudah yang bisa mereka lakukan. Kasih arahan. Tapi jangan paksa mereka melakukan yang tidak bisa mereka lakukan. Nah, kita mensikapi seperti itu. Itu buat kita tentram dalam kehidupan. Khudhil afwa. Ya sudah, dia biasanya begitu, ya sudahlah. Nah, kita saja pandai mengkondisikan diri. Ya, pandai beradaptasi dengan lingkungan. Sifat mereka begitu, bagaimana lagi? Kalau melakukan perubahan pelan-pelan. Maksudnya kata sebagian ulama, setelah Nabi SAW membantah mereka, orang-orang musyrikin, agar mereka berfikir bagaimana mereka menyembah berhala-berhala yang tidak pantas untuk dijadikan Tuhan, berhala-berhala tersebut mereka yang pahat sendiri. Tapi kata Allah, maksudnya khudhil afwa, ya ambillah, bersikap dengan mereka dengan yang terbaik, ya. Jangan kemudian tinggalkan mereka, terus dakwahi mereka meskipun mereka mensikapimu dengan sikap yang kasar. Jadi makna dari khudhil afwa yaitu ambillah yang mudah dilakukan oleh mereka. Ya, ini salah satu akhlak yang mulia. Sebagian ulama mengatakan kesimpulan tentang akhlak kembali kepada ayat ini, khudhil afwa. Kalau Anda ingin hidup tentram di masyarakat, ya begitu. Jangan berharap banyak dari masyarakat. Enggak ada yang sempurna. Bersikap dengan istri, ambillah yang dia bisa lakukan. Dia punya perangai. Kalau ingin merubah pelan-pelan, tapi terimalah apa yang bisa dia lakukan. Anak-anak juga demikian, tetangga demikian. Enggak usah jadi ustaz saja terkadang tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya kita
ambil yang mungkin. Ya begitulah manusia zaman sekarang. Kita maksakan manusia semua seperti keinginan kita, kita pun tidak seperti itu. Jadi khudhil afwa ini akhlak yang sangat baik. Ambillah yang ya sudahlah. Manusia seperti itu, tinggal kita pandai beradaptasi. Karena kalau tidak kita akan selalu kecewa. Karena kita berharap kesempurnaan, sementara tidak ada yang sempurna. Wa'mur bil urfi, dan serulah orang-orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, yang baik. Wa'arid anil jahilin. Ini obat. Dan berpalinglah orang jahil. Orang jahil banyak. Banyak buka Facebook aja tuh, kalau sudah buka Facebook lihat aja komentar. Orang-orang jahil banyak ya. Banyak jahil. Terus bagaimana? Mau dikomentari, mau di apa namanya? Mau diladeni. Ngapain? Ya. Kalau kita ladeni, kita jahil seperti mereka. Ya. Enggak usah diladeni. Obat dari Allah. Wa arid anil jahil. Berpaling orang jahil. Wa arid anil jahil. Jangan disikapi. Ya, jangan disikapi. Ada seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian dia mengatakan, "Ya Umar, engkau tidak adil, engkau begini." Ya. Umar apa namanya? Mau emosi tapi ada yang tegur, membacakan ayat ini. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa'rid 'anil jahilin. Ya. Saya bacakan riwayatnya. Itu ada seorang datang kepada Umar, dia berkata, "Ya Ibn al-Khattab, wahai Umar, wallahi ma tu'tina al-jazal." Ya. Engkau tidak memberikan kami pemberian yang banyak. Wala tahkum baina bil adl, engkau tidak adil dalam berhukum terhadap kita. Faqadiba Umar. Umar merasa tidak benar, ini tuduhan dusta, apalagi di hadapan masyarakat, dia dipojokkan seperti itu. Biasa, dia manusia. Umar marah, ini kalau tuduhan benar, oke, lain tidak benar. Kita tahu bagaimana adilnya Umar, bagaimana luar biasanya Umar. Ini dituduh di depan umum, kemudian dikatakan demikian. Maka ada seorang yang menegur Umar. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, Inna Allah Ta'ala qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam." Allah berkata kepada nabinya, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Ya, terimalah, begitulah sikap masyarakat. Serulah kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Wa inna hadza minal jahil, orang jahil ya Umar. Wallahi ma jawazaha Umar hatta talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillah. Umar akhirnya udah biarin aja, dan Umar kalau sudah disebut ayat dia pasti tunduk. Itu sifat Umar. Makanya Allah mengatakan tentang ciri-ciri ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil ngomong sama mereka dengan kata-kata yang kasar, dia jawab dengan kata-kata yang baik. Enggak usah digubris. Ya, enggak usah digubris. Kalau perlu jawaban yang baik. Kalau digubris bikin masalah, tidak level dengan kita. Tidak level dengan antum. Ngapain antum turunkan level antum kemudian berbicara dengan yang tidak nyambung? Kalau jahil, percuma, antum akan digoblokkan sama dia. Karena dia bukan level gimana. Antum bicara dia tidak paham. Dia anggap antum tidak paham, padahal dia yang tidak paham. Susah bicara sama orang jahil. Makanya obatnya apa? Wa'arid, berpaling, jangan diladeni. Antum bicara sama orang jahil, antum dianggap goblok sama dia. Kenapa? Karena dia tidak paham perkataan antum. Sehingga dia menyangka antum yang tidak paham. Dan itu terjadi. Ya. Kemudian kata Allah, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun." Ya. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, fasta'idz billah. Maka berlindung kepada Allah. Syaitan juga berusaha menggoda Nabi. Ayat ini turun kepada Nabi. Kalau ada godaan dari syaitan berusaha menggoda Nabi, segera berlindung kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Artinya apa? Allah Maha mendengar was-was syaitan tersebut. Allah Maha mendengar godaan syaitan. Allah Maha mendengar doamu. Alim, Allah mengetahui kebutuhanmu dan Allah mengetahui bagaimana cara syaitan menggoda. Jadi serahkanlah kepada Allah yang sami'un alim. Kita bilang auzubillahi samiil alim. Bagus sekali. Minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh. Kita boleh a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafi wa nafsi. Jadi kita mengatakan aku berlindung kepada Engkau yang Maha mendengar isi hatiku, Maha mendengar bisikan-bisikan syaitan. Al-Alim yang Maha mengetahui kebutuhanku. Kalau saya berdoa Engkau tahu ya Allah, dan Engkau tahu bagaimana iblis syaitan menggoda. Diserahkan kepada As-Sami' Al-Alim yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, kalau kita sudah serahkan kepada As-Sami' Al-Alim, dia tahu bagaimana caranya menyelamatkan kita. Karena dia tahu syaitan bagaimana menggodanya. Apa yang dibisikin oleh syaitan dia tahu. Dan apa yang terbetik di hati kita dia pun tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya.
dan Allah juga mendengar permohonan kita. Ya sudah, kalau Anda serahkan kepada As-Sami'ul Alim, selesai urusan. Obat yang paling manjur agar kita selamat dari godaan syaitan, kita bilang auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Setelah itu Allah berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sungguhnya orang yang bertakwa, jika mereka ditimpa was-was dari syaitan, ta'if itu godaan. Ta'if itu berasal dari ta'if. Ta'if itu sesuatu yang memutar. Jadi syaitan mengintai untuk menggoda. Orang beriman diintai, bukan cuma orang-orang, mungkin orang pelaku maksiat enggak usah diintai, dibiarin, sudah terlatih untuk bermaksiat. Nah, orang beriman diintai oleh syaitan. Digoda. Kapan ada lengah sedikit digoda, diintai. Kadang kita merasa ini sudah mulai ada godaan syaitan. Mulai dibawa kepada syahwat misalnya, mulai dibawa ketertarikan ingin mendengar ini, ingin melihat ini, ya ingin berucap ini, dada mulai bergejolak. Ingat, ini syaitan mulai main. Dia tidak langsung, tapi dia pelan-pelan. Taif, muter-muter. Ya. Makanya Allah menggunakan istilah taif. Innal ladzina taqaw idza massahum taif. Sungguhnya orang bertakwa jika ditimpa dengan taif minasyaitan, yaitu godaan-godaan syaitan yang mengintai, tadzakkaru, mereka ingat. Apa yang mereka ingat? Ingat azab Allah. Ingat neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat akhirat. Ingat godaan syaitan. Ingat. Diingat, ini tuh cara termudah untuk kita terhindar dari godaan syaitan. Ya Allah, ini hidup cuma sementara. Ya Allah, ada akhirat di sini. Ya Allah, ini godaan syaitan. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fa idza hum mubsirun. Maka ketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka sadar. Mereka pun sadar. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah bagaimana orang bertakwa sebelum engkau wahai Rasulullah. Ya, para anbiya dan yang lainnya. Mereka merasakan ketika ada godaan syaitan, mereka langsung ingat. Ingat semua hal-hal yang bisa menolak godaan syaitan tersebut. Karena syaitan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang ayat ini, ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, syaitan idza zayyana al-ma'siyah yaj'alu fil qalbi dhulmatan wa yudhifu nural iman. Syaitan kalau sudah menghiasi maksiat, maka dia memberikan dalam hati ada kegelapan. Wa yudhifu nural iman, dan dia melemahkan cahaya iman dalam hati. Wa li hadza sammahu ta'ifan, makanya Allah namakan dengan ta'if. Yatifu bil qalbi, itu muter-muter di hati terus pelan-pelan menghiasi kemaksiatan. Tadinya tidak ada tergerak, mulai tergerak terus, syaitan enggak berhenti. Seperti khayalan bagi orang yang sedang tidur, ya. Sehingga dia mulai terbawa, setan enggak berhenti, mulailah cahaya keimanan mulai redup. Ya. Maka jika fa idza kana al-'abdu muttaqiyan lillah amadahu Allah binuril iman. Kalau seorang bertakwa kepada Allah, ingat hari akhirat, Allah langsung kasih cahaya yang menghilangkan kegelapan yang ditiupkan oleh setan tersebut. Makanya hati-hati, ikhwan. Kalau Anda sudah mulai rasa, jangan biarkan. Oh, saya sedang digoda setan. Langsung auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Langsung ingat akhirat. Langsung ingat hidup cuma sebentar. Langsung ingat kematian. Langsung ini saya yang digoda oleh syaitan. Saya tidak boleh kalah dari syaitan. Langsung. Allah akan berikan cahaya keimanan untuk menolak itu semua. Tapi kalau Anda biarkan nikmati, sudah selesai. Terjerumus dalam kemaksiatan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman mereka membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Artinya, apa maksudnya wa ikhwanuhum, teman-teman mereka? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ikhwanuhum maksudnya setan-setan. Kalau mereka lagi beroperasi bukan cuma sendiri, rame-rame, saling dukung-mendukung, setan teman-teman setan. Jadi teman-teman dari golongan jin juga saling dukung bahu-membahu untuk memberi godaan. Yamudunahum, datang godaan. Belum berhasil menggoda orang beriman itu, datang lagi godaan. Tiup lagi ke hati, belum berhasil lagi, datang lagi setan yang lain. Terus bertubi-tubi bekerja sama dalam menyesatkan manusia. Kerjasama. Makanya ikhwanuhum yamudunahum, yaitu saudara-saudaranya, teman-temannya membantu mereka, setan-setan tersebut. Tafsiran kedua, wa ikhwanuhum maksudnya adalah orang fasik, orang kafir dari kalangan manusia. Karena Allah menamakan, karena mereka sifatnya sama seperti syaitan, dikatakan saudara-saudara syaitan. Seperti firman Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang yang tabdzir, mubadzir adalah saudara-saudara syaitan. Maksudnya Allah yang menjelaskan bahwasanya dalam proses membuat manusia tersesat, syaitan tidak sendirian. Dia punya teman-teman dari kalangan manusia yang sadar atau tidak sadar menjadi anak buah syaitan untuk menggoda manusia, dan banyak terlatih oleh syaitan untuk menggoda manusia. Mulai ini menyesatkan manusia.
Ini setan tidak kalah bahaya dengan setan jin. Tidak kalah bahaya. Kalau setan jin cuma bisik-bisik. Kalau ini nampak, dia tampakkan maksiat, dia tampakkan kenikmatan, dia menghiasi kemaksiatan di depan mata nampak. Berat. Ya. Bekerja sama antara setan jin dengan setan manusia. Jadi dua tafsiran ikhwanuhum, ada yang mengatakan saudara-saudara setan, maksudnya teman-teman setan dari kalangan sesama kalangan jin, ada yang mengatakan teman-teman setan dari kalangan manusia. Tsumma la yuqsirun, perhatikan, dan mereka tidak pernah letih, terus enggak berhenti. Bersabar dalam menggoda. Tidak bosan-bosan. Luar biasa. Setan tidak pernah bosan. Ya. Setan tidak pernah berhenti, terus. Setelah itu Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin, wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jitabaitaha. Dan apabila kamu tidak membawa satu ayat dari Al-Qur'an, mereka berkata, mengapa engkau tidak buat sendiri ayat tersebut? Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Katakanlah, aku ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Tuhanku kepadaku. Hadza basairu min rabbikum. Al-Qur'an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Wa hudan wa rahmatun liqaumi yu'minun. Sungguhnya Al-Quran adalah petunjuk, rahmat bagi orang yang beriman. Jadi orang-orang musyrikin datang kepada Nabi, kemudian mereka mengejek, mereka mengatakan, kata Allah, wa idza lam ta'tim bi ayatin, kalau kau tidak mendatangkan ayat kepada mereka, mereka berkata, laula jitabaitaha, kenapa kau tidak menciptakan ayat-ayat sendiri? Ada dua tafsir, ada yang mengatakan laula jitabaitaha, ijtabaitaha maksudnya ikhtalaqtaha, ikhtara'taha. Kenapa kau tidak ciptakan ayat tersebut? Ada dua tafsir. Tafsir pertama mengatakan maksudnya ayat-ayat matluluah, yaitu ayat Al-Quran. Kenapa tidak ada ayat tentang ini? Kenapa kau tidak bikin sendiri? Karena mereka meyakini semua Al-Quran karangan Muhammad. Kok kamu nunggu-nunggu, kalau ada masalah nunggu dulu? Ngapain? Bikin aja sendiri. Nunggu dari mana kamu? Mereka ngejek Muhammad. Maksudnya mereka ngejek Nabi SAW. Karena Rasulullah kan terkadang tidak ada ayat, tunggu. Dia bingung, Rasulullah bingung. Allah baru turun kali, baru disampaikan. Nah mereka bilang, ngapain kente nunggu-nunggu dari atas, dari Tuhan, sementara itu karanganmu semua? Sudah ngomong aja langsung. Kita nunggu ini langsung aja. Ini tafsiran pertama. Artinya mereka menantang Nabi untuk segera mengeluarkan ayat Al-Quran yang baru. Sementara Allah belum turunkan kepada Nabi. Yang kedua, laula jitabaitaha, maksudnya mereka menantang Nabi untuk ayat-ayat kauniyah, yaitu mereka minta mukjizat. Muhammad, kalau kau seorang Rasul, bikin mukjizat. Jadikan kota Mekah adalah kota seperti puncak Gunung Bogor. Puncak Bogor. Mereka ingin seperti itu. Seperti dalam Al-Quran. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman kepada engkau Muhammad sampai kau keluarkan mata air di kota Mekah. Maunya kota Mekah seperti puncak Bogor. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjir al-anhara khilala tafjir. Atau kau punya kebun ya Muhammad, kemudian ada kebun korma, kebun anggur, kemudian keluar sungai di tengah-tengahnya. Jadi mereka ingin, kalau memang engkau adalah utusan Tuhan, suruh Tuhan mau bikin kota Mekah jadi ke Indonesia. Jadi maksudnya subur dan keluar sungai macam-macam. Ini tafsiran kedua. Jadi mereka nantang Muhammad SAW untuk mendatangkan ayat-ayat mukjizat. Allah suruh bantah mereka. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Katakanlah aku ini hanya mengikuti perintah Allah. Al-Quran bukan karangan saya. Kalau Allah tidak turunkan, bagaimana saya mau sampaikan kepada kalian? Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, bagaimana saya mau memberikan mukjizat? Ya, sementara saya hanyalah Qul subhana rabbi. Ya. Saya ini hanya seorang basyaran rasulah. Ya. Saya hanyalah seorang manusia yang diutus. Saya hanyalah manusia yang diutus. Mau gimana mau bikin mukjizat kalau Allah tidak kasih, tidak bisa. Hadza basairu min rabbikum. Katakan kepada mereka, ini Al-Qur'an adalah mukjizat yang cukup bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mukjizat. Ini Al-Qur'an ini mukjizat. Wa hudan wa rahmatun liqaumi yu'minun. Dan ini petunjuk dan rahmat kasih sayang bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman. Kemudian di akhir surat Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Ayat maksudnya Al-Qur'an yang basair, yang isinya petunjuk, rahmat, mukjizat. Jangan kau sepelekan. Ya, wahai kaum mukminin, kalian wahai kaum musyrikin, kita orang-orang beriman. Makanya Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an. Ini tertuju kepada siapa saja. Kita orang beriman terkadang tidak sadar Al-Qur'an ini adalah kitab luar biasa. Ini firman Tuhan. Namun kita cuek, kita tidak dengar baik, tidak dengarkan dengan baik, kita tidak berusaha mempelajari isinya. Orang-orang aja semangat belajar tentang syair-syair, apa maksudnya perkataan
ahli puisi ini, pujangga ini, pujangga ini. Ini Al-Qur'an. Firman Tuhan. Ya, pencipta kita, pencipta alam semesta. Wa idza quri'al Qur'an, jika dibaca Al-Qur'an yang dia adalah petunjuk, hudan, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah, simaklah dan wa ansitu. Ansitu itu artinya diam ya, sambil mendengar. Jadi tadinya sibuk sesuatu, berhenti dari kesibukan. Itu namanya insat. Berhenti dari segala kegiatan yang melalaikan kita dari mendengar. Kalau simak, insat pada sisi diam itu tidak kegiatan, berhenti dulu, dengar baik-baik. Wa ansitu la'allakum turhamun, semoga kalian dapat rahmat. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, misalnya dengarkanlah qari membaca dan sari tilawah, kita mendengar baik-baik. Kita niatkan, kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan, direnungkan, kan akan ada perasaan beda karena Allah berikan rahmat. Karena kita sudah niat untuk mendengar dengan baik. Dan ada yang mengatakan ayat ini turun, ijma ulama ayat ini turun termasuk dalam salat ya. Dalam salat. Karena kalau imam baca sesuatu dalam salat, kita disuruh dengar. Makanya kalau imam baca Al-Fatihah dan kita dengar, kita jangan baca Al-Fatihah sendiri. Imam baca Al-Fatihah terus lanjut dengan surat ya kita dengerin karena Allah suruh. Kalau suruh baca Al-Quran dengar. Nah, kalau kita baca sendiri berarti kita enggak dengar. Kita enggak insat karena insat suruh diem, dengar. Ayat ini kata ulama seperti Ibn Taimiyah dan juga Imam Ahmad ini turun berkaitan dengan salat. Artinya ketika salat imam baca kita disuruh dengar. Maka tidak pas ketika imam baca kita baca sendiri di belakang, itu enggak pas. Lain halnya kalau tidak terdengar. Kan idza quri'al Qur'an, kalau dibaca ini kita enggak dengar. Kita terlalu jauh mungkin salat sirriyah kita enggak dengar imam baca apa ya kita baca sendiri. Atau imam salat tapi mic-nya mati kita enggak dengar, baca sendiri. Tapi kalau kita dengar imam baca, jangan baca di belakang. Kita dengerin. Ini pendapat yang kuat. Ini mazhab Hanabilah. Masalah fikih tentunya masalah khilaf. Tapi dalilnya di antaranya ini sangat kuat. Karena Allah suruh dengarkan. Nah kalau imam baca kita juga baca di belakang, buat apa jadi imam? Kita baca sendiri juga di belakang. La'allakum turhamun, semoga kalian dapat rahmat. Dengarkan orang baca Quran saja dapat rahmat. Bagaimana kalau kita baca sendiri dengan tenang, dengan berusaha memahami, dengan tadabbur. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya wadhkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Tuhanmu, berzikirlah dalam hatimu. Ada yang mengatakan hati maksudnya pendapat pertama yaitu direnungkan, yaitu zikr nafsi. Jadi tidak perlu dengan lisan. Salah satu bentuk zikir dengan jiwa saja. Apa maksudnya? Dengan merenungkan nama-nama Allah, dengan merenungkan keagungan Allah, itu juga zikir meskipun tidak kita ungkapkan. Karena di antara zikir adalah tafakkur, tadabbur. Iktibar, tafakkur berfikir, iktibar mengambil pelajaran meskipun tidak kita ungkapkan. Sama kita baca buku tentang sifat-sifat Allah, itu namanya zikir dalam jiwa meskipun tidak kita ungkap. Ini pendapat pertama. Karena Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsik. Ingatlah Tuhanmu dalam jiwamu. Pendapat yang kedua, fi nafsik maksudnya pelan-pelan. Ya, tetap dengan lisan tapi antara kita dengan Allah saja. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Seperti itu kita baca sendiri. Ya, ini pendapat yang cukup kuat. Jadi dua pendapat di kalangan para ulama. Tadarruan wa khifah. Ya. Dengan merendahkan diri rasa takut. Tadarruan wa khifah. Dengan merendahkan diri rasa takut, wa dunal jahri minal qaul. Dengan tidak mengeraskan suara di waktu dengan tidak mengeraskan suara. Ini dalil bahwasanya yang dimaksud adalah dengan suara yang lembut, tidak perlu dikeraskan. Menguatkan pendapat yang kedua maksudnya wadhkur rabbaka fi nafsik, maksudnya berzikir dengan lisan dengan pelan yang kau dengar sendiri. Orang lain tidak dengar. Alhamdulillah. Kita dengar sendiri. Ini maksudnya. Makanya dunal jahri minal qaul, tidak perlu keras-keras. Bil guduwi wal asal, di pagi hari dan di petang hari. Wala takum minal ghafilin, jangan kau menjadi orang-orang yang lalai. Ya. Ketika Allah menyebutkan wadhkur rabbak, dan sebutlah, zikirlah kepada Rabbmu, menimbulkan raja. Rabbku, Rabb yang telah memeliharaku, yang menciptakan aku, yang berikan aku rizki. Aku disuruh mengingatnya, ada harapan. Ini Tuhan yang perhatikan aku selama ini. Aku disuruh mengingatnya. Tapi ketika Allah mengatakan tadarruan wa khifah, dengan merendahkan diri rasa takut, ini khauf. Jadi dalam kita berzikir menggabungkan antara roja dan khauf. Dan roja disebutkan terlebih dahulu. Seakan-akan roja yang mendominasi khauf. Jadi saya ulangi, roja diambil dari kata wadhkur rabbaka. Sebutlah nama Tuhanmu. Rabb itu kembali kepada tarbiyah.
Allah yang menciptakan kita, Allah berikan rezeki kepada kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah beriman kepada Allah yang selama ini perhatian sama saya. Lebih daripada ayah dan ibuku. Daripada siapapun. Kita disuruh ingat dia, ini harapan. Menimbulkan roja yang tinggi. Tadarruan wa khifah, merendahkan diri dan rasa takut, ini menimbulkan khauf. Wa dunal jahri minal qaul, tanpa harus suara yang besar. Dari sini sebenarnya mengatakan hukum asal dalam berzikir adalah dengan pelan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan dibesarkan, seperti takbiran, seperti azan, seperti talbiyah, itu besar. Asalnya zikir pelan-pelan saja. Makanya Nabi SAW pernah menegur para sahabat. Rasulullah SAW berkata, Arbi al-anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Zikirlah untuk diri kalian, jangan keras-keras, Nabi tegur. Ini diambil oleh para ulama, di antara ulama Syafi'i dan Imam Syafi'i, bahwasanya zikir asalnya adalah pelan. Makanya Imam Syafi'i berpendapat dalam bahwasanya ini nukil oleh Imam Nawawi, bahwasanya kalau orang selesai salat yang disunahkan zikir dengan perlahan, kecuali dikeraskan dalam rangka ada masalah, yaitu untuk pengajaran. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah dikeraskan zikir karena ada dalilnya. Ada yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tidak. Asalnya kembali kepada hukum asal seperti ayat ini, zikir adalah pelan-pelan. Adapun Nabi mengeraskan dalam sebagian hadis, tujuannya untuk mengajarkan. Bil guduwi wal asal, di pagi dan petang hari. Kenapa disebut pagi dan petang hari? Ada beberapa pendapat. Kenapa dikhususkan zikir di pagi dan petang? Ada yang mengatakan pagi petang adalah waktu yang seorang rileks di pagi hari, belum mulai aktivitas kerja, ingat Allah. Di petang hari selesai pulang kantor, selesai pulang kerja, di penghujung maghrib ingat Allah. Saat yang benar-benar lagi lapang, lagi lepas dari dunia, kita ingat Allah. Sehingga kita bisa fokus. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang mengatakan pagi petang maksudnya ya seluruh waktu maksudnya. Ini dulu istilah orang Arab. Ya, saya pagi petang ke rumahnya, maksudnya tiap hari ke rumahnya. Pagi sore saya ke tempat dia, maksudnya setiap saat ke dia. Ya, jadi ini ungkapan orang Arab pagi petang maksudnya tiap saat. Ini pendapat tapi kurang kuat ya. Ada yang mengatakan kenapa pagi petang? Karena pagi petang ba'da subuh dilarang salat sunnah. Ba'da asar dilarang salat sunnah, maka dianjurkan zikir. Dianjurkan zikir. Ya. Wallahu alam bisawab, intinya waktu spesial zikir adalah pagi dan petang. Ya, wallahu alam, pendapat yang pertama mengatakan karena itu waktu yang lapang bagi kita konsen untuk berzikir. Mungkin itu tepat karena kita belum start kerja, di sore kita sudah selesai kerja. Wala takunanna minal ghafilin, dan janganlah kau termasuk orang-orang yang lalai. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi. Sungguhnya mereka yang berada di sisi Rabb, maksudnya malaikat. La yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihunahu, dan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Walahu yasjudun, dan mereka senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebut tentang para malaikat? Ada beberapa pendapat, di antaranya seakan-akan Allah berkata, ya, malaikat yang mulia, yang tidak pernah berbuat dosa, itu pun bersujud kepada Allah, itu pun zikir kepada Allah. Apalagi kalian manusia lebih utama untuk berzikir. Malaikat saja yang tidak pernah berbuat maksiat, la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'alun ma yu'marun, selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang, itu pun ibadahnya seperti itu, ya. Mereka tidak sombong untuk beribadah, mereka bertasbih, mereka sujud kepada Allah. Nah, kalian manusia yang melakukan dosa, kesalahan, lebih utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian malas. Malaikat saja seperti itu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, di antara faedahnya mengatakan Allah menyuruh kalian untuk berzikir, bertasbih bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kalian karena sudah ada hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Malaikat sudah beribadah kepada Allah. Kalian dia untuk kalian sendiri manfaatnya. Amma yashkur fa innama yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur ya dia bersyukur untuk dirinya. Manfaatnya kembali kepada kalian. Allah tidak mendapatkan manfaat dari ibadah kalian. Ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalian berbuat baik untuk diri kalian, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari tafsir surat Al-A'raf. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang lain biiznillah taala. Insyaallah mudah-mudahan pekan depan kita mulai dari kita bahas disertasi yang saya tulis tentang bantahan terhadap kaum liberal. Insyaallah kalau tidak ada halangan pekan depan kita mulai. Demikian para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ketemu pekan depan dengan pembahasan yang baru. Insyaallah kita bahas tentang disertasi bantahan terhadap kaum liberal biiznillah taala. Kurang bisa mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.